Bab 746-750. Bab 746, Dia Klan. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Qingshan. Mampu mempertahankan posisi seperti ini saat berada di dekat pegunungan Magical Beast sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan tentara bayaran sarang ular telah memasuki kota Qingshan setahun yang lalu. Perusahaan mercenari sarang ular juga merupakan perusahaan mercenari yang cukup kuat di tepi pegunungan Magical Beast. Itu bisa dianggap setara dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Namun, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang mengetahui latar belakang perusahaan tentara bayaran sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Doowang. Doowang, kelas yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran Jiama sudah cukup untuk membuat banyak orang tunduk dengan kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Dou Ling dan Dou Wang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Doqi. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Dou Ling seperti butiran pasir di gurun pasir di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan seikat besar dari mereka hanya dengan meraih secara acak. Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Doowang di seluruh Kekaisaran Jiama. Ini juga jelas mewakili perbedaan antara Dou Ling dan Doowang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Dou Ling sedangkan pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah ahli bintang 8 Dou Ling. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara 2 perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan tentara bayaran sarang ular telah menang di sebagian besar dari mereka. Alasan untuk ini adalah karena perusahaan mercenari sarang ular mampu meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu pertarungan mereka. Pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan He. Apalagi dia disukai oleh kepala klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah perusahaan tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika dihancurkan. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Kagang dan Ling Er secara kebetulan adalah saat perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari sarang ular telah mengundang total 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar bintang 6 Dou Ling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral perusahaan tentara bayaran pertempuran darah secara alami rendah. Mereka mengalami kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiao Yan tidak muncul di tengah serangan, kemungkinan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Qingshan. Xiao Yan tidak secara pribadi pergi dan membantu setelah menyelamatkan Kagang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dia telah turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kagang sekali saat itu. Oleh karena itu, dia memberi Kagang 5 botol teratai api, yang dia buat sendiri. Dari cara dia melihatnya, 5 botol teratai api, ini cukup untuk menghadapi beberapa tentara bayaran kelas Dou Ling. Tentu saja, hal-hal terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan 5 botol teratai api, yang diberikan Xiao Yan, Kagang menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dari kehancuran. 3 botol teratai api, yang dia lempar menyebabkan pemimpin perusahaan mercenari sarang ular dan 2 ahli dari klan He menderita 2 kematian dan 1 cedera. Taktik ini langsung membalikkan situasi. Perusahaan tentara bayaran sarang ular menderita kekalahan yang mengerikan.
Sebagai hasil dari bertahan melalui bencana besar, reputasi perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah melambung tinggi. Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular dari kota Qingshan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Bahkan mungkin ditransmisikan ke telinga kepala klan-klan He. Bagaimanapun, dua ahli klan Dowlings dan menantunya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kerugian semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya mengetahui hal ini, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, tepat ketika mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari bahwa para ahli dari klan He telah tiba di kota Qingshan. Terlebih lagi, hal yang paling membuat mereka putus asa adalah bahwa kepala klan dari klan He, yang kekuatannya berada di kelas Dowang, juga termasuk di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Dowang ini, semua pertahanan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh perusahaan tentara bayaran dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah gelap dan dingin kepala klan dari klan He. Pada saat ini, Kagang, yang berpikir untuk mengambil risiko, diam-diam memecahkan piring batu giok yang diberikan Xiao Yan saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiao Yan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Oleh karena itu, Kagang masih memecahkan piring giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan menjadi sangat sunyi pada saat ini. Hampir beberapa ratus anggota kompi dan keluarga mereka dikejar menuju lapangan terbuka yang biasa mereka gunakan untuk pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangisan sedikit pun. Ini karena sudah ada puluhan mayat, yang kepalanya telah terpisah dari tubuh mereka, di tanah kosong di samping mereka. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan penutup lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya sambil memiliki ekspresi suram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol batu giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapu perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantuku dan membunuh dua ahli dari klan Heku. Orang tua itu bermain dengan botol giok di tangannya. Dia melirik lotus api di dalam botol dan berbicara dengan nada padat. Keributan terjadi di lapangan terbuka. Bibir Kagang yang berada tepat di depan bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, akulah yang memegang botol giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap bahwa kepala klan-klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Mereka tidak menyadari apa-apa. Di belakang Kagang ada seorang pria parubaya berwajah pucat. Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun, pada saat ini, dia hanya bisa mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Dowling, dia sama sekali tidak berharga di depan pemimpin klan He klan ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. Paman kedua, apakah kamu baik-baik saja? Ling Er yang berada di samping pria parubaya membantu yang terakhir berdiri sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara tangis. Saya baik-baik saja. Pria parubaya itu berbicara dengan getir, namun, saya mungkin baik-baik saja sekarang tetapi akhir saya nanti juga akan mencuci tempat ini dengan darah. Itu tidak akan terjadi, selama Tuan Xiao Yan bisa datang, kita pasti akan baik-baik saja. Ling Er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. Tuan Xiao Yan, orang misterius yang memberi kalian berdua, botol teratai api. Keke, namanya mirip dengan kepala, aliansi Yan, terkuat saat ini di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bertemu dengan orang yang begitu kuat? Pria parubaya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapannya di area ini. Ling Er menggerakkan bibirnya. Namun,
dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit doang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit gelap ketika dia memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya saat Ling Er berbicara dengan pria paruh baya itu. Botol giok ditutupi dengan garis retak. Matanya tiba-tiba menyipit sesaat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan botol giok. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan sebuah lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan He sedikit cerah saat dia melihat lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa sebotol teratai api giok kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang merusak. Jika dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak dari benda ini dan membuang lusinannya bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas doang perlu untuk sementara berlindung. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Kepala klan He mengalihkan pandangannya ke arah Kagang dan bertanya. Aku secara kebetulan mendapatkannya saat aku berburu magical beast di pegunungan. Mata Kagang bergetar. Dia segera menjawab ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, Kagang tidak ingin mengungkapkan Xiao Yan sebagai dermawannya, kemungkinan itu akan menyebabkan banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun Kagang telah memberikan jawaban cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He. Yang terakhir segera tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar sebelum akhirnya menghantam tubuh Kagang. Guru, Kagang segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah yang licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerbu ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya ke belakang. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kau memberitahuku. Kepala klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari pegunungan. Ekspresi Kagang pucat. Jejak darah berulang kali merembes keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya tergeletak di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan He. Tangan milik kepala klan He yang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuruni tangga. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Kagang dan dia memandang Kagang, yang sedang berjuang di ambang kematian, dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyum buas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan keras menginjak kepala Kagang. Dilihat dari kekuatannya, kemungkinan besar kepala Kagang akan langsung pecah seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dihantam olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka setelah melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala klan He semakin pekat setelah mendengar teriakan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya sekitar 1 inci dari kepala Kagang, sebuah suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kakinya tiba-tiba menegang pada saat ini. Bab 747, Membantu Tangan. Sebuah suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan tangisan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat ke sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan He sedikit berubah saat suara itu terdengar. Hal tumpul dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus jatuh. Sebagai gantinya, dia perlahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam, bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini adalah masalah klan Heku. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mata kepala klan He perlahan menyapu ketika dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Kau mencariku. Raungan gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara dengan yang pertama sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini, matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung kaget. Usia yang terakhir jelas mengejutkannya.
Mata Kagang yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan yang liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangun tetapi tidak berhasil karena lukanya terlalu parah. Tindakan Kagang langsung membuat keributan di tempat latihan. Banyak orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menggunakan tatapan senang untuk melihat sosok berjubah hitam. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah untuk menghindari bencana tersingkir adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah Tuan Misterius Xiao Yan. Tatapan pria parubaya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya kepada Ling Er di sampingnya yang wajahnya yang cantik telah memancarkan kejutan yang menyenangkan. Iya, Ling Er mengangguk. Matanya tidak berkedip saat mereka berhenti di punggung orang itu. Beberapa kehidupan telah muncul di hatinya yang putus asa setelah kemunculan sosok hitam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan yang tidak diketahui pada orang muda ini yang tidak dia rasakan secara mendalam. Namun, dia tampaknya agak terlalu muda. Posisi pria parubaya itu secara kebetulan bisa melihat sisi wajah Xiao Yan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria parubaya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang parubaya itu tertawa getir ketika mendengar jawabannya. Dia secara alami berharap bahwa pemuda berjubah hitam ini akan sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan-klan He mampu mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pemuda berjubah hitam ini, dia mungkin baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika seseorang mengumpulkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kepala klan He telah menghentikan tatapannya yang gelap dan serius pada Xiao Yan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiao Yan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara hati kepala klan He berkedip. Dia menarik Kagang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke dalam mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Kagang menjadi sedikit merah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan Xiao Yan, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum pada Kagang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Kagang. Hari ini, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah tidak akan memiliki satu kematian pun." Petik 2. Hei, kata-kata yang sombong. Siapa sebenarnya kamu? Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Kepala klan-klan He di sampingnya segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Penjaga di sekitar dari klan He mengarahkan senjata tajam mereka di tangan mereka ke arah Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan yang dipaksakan oleh kepala klan-klan He pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir dapat menyebabkan mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati mereka bahwa pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan He. Jika tidak, tidak hanya tidak ada anggota perusahaan mercenari pertempuran berdarah yang untungnya selamat, tetapi bahkan pemuda itu juga akan menjadi orang yang tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Kamu sangat tertarik dengan botol teratai api yang aku buat. Xiao Yan mengabaikan tatapan dingin dan padat dari sekelilingnya dan melirik ke lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa samar. Ekspresi kepala klan He sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, "Kamu yang menciptakan benda itu." Xiao Yan mengangguk sedikit. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia menunjuk banyak anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di tempat latihan dan tersenyum muram, "Kamu ingin menyelamatkan mereka." Xiao Yan tersenyum.
Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus yang sungguh-sungguh dari banyak anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Itu mungkin. Anda dapat menggunakan apa yang disebut botol teratai api untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu nyawa. Sudut mulut kepala klan He terangkat menjadi senyum gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Apa yang kamu katakan? Kepala klan dari klan He tersenyum dangkal saat melihat tindakan Xiao Yan. Tidak ada apa-apa. Xiao Yan tersenyum. Kata yang dia keluarkan menyebabkan wajah kepala klan He langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah juga mengungkapkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan He saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan He saya, kemungkinan tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda. Kepala klan He tertawa. Jika dia tidak sebagian takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia sudah lama menyerang dan menangkap Xiao Yan dengan paksa. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki botol teratai api yang kuat setiap hari. Petik 2. Tinggalkan kota Qingshan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin kepala klan He dan perlahan berbicara dengan kecepatannya sendiri. Tidak hanya kepala klan He yang tertawa dingin ketika mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Do Wang yang kuat. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti. Kepala klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan tajam melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Douqi yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Pada saat ini, tornado tampaknya telah muncul dari tempat latihan. Banyak garis retakan dengan Xiao Yan di tengahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Do Wang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling intens. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Douqi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Do Huang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat latihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi terkejut saat Douqi yang kuat terungkap. Aura ini, sudah jauh melebihi kelas Do Wang. Tubuh milik kepala klan He diguncang oleh Douqi yang kuat dan dipaksa mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Senyum dingin di matanya benar-benar menghilang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Do Huang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang menakutkan seperti itu. Kagang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan, yang pakaiannya berkibar, dengan sikap tertegun. Meskipun terpisah agak jauh, Douqi di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah tekanan itu. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan He, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka mengerti dengan jelas bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang Dou Ze, bahkan bukan Dou Si, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini, melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan para ahli top di dalam kekaisaran. Kecepatan latihan seperti ini, benar-benar tidak manusiawi. Pria parubaya dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah juga melihat pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Kegembiraan liar melonjak di dalam hati mereka sesaat kemudian. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah diselamatkan. Douqi di dalam tubuh kepala klan He mengalir deras dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiao Yan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai muncul di dalam hatinya.
Sejak kapan elit muda Do Huang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Pada saat tertentu, tubuh kepala klan He bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan He menyusut ketika dia memikirkan hal ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nada suaranya berubah menjadi sangat tajam karena keterkejutannya. Kamu adalah kepala aliansi Yan, Xiao Yan. Suara tajam dari kepala klan He tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di dalam tempat latihan, menyebabkan mata mereka menunjukkan kebodohan. Bab 748, Hegan. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia mendengar suara tajam terkejut yang keluar dari mulut kepala klan-klan He. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Douqi yang melonjak keluar dari tubuhnya tidak melemah. Cahaya redup dan ganas juga berkedip di matanya. Postur persetujuan diam-diam oleh Xiao Yan ini menyebabkan anggota tubuh kepala klan He menjadi lebih sedingin es. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang yang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jiama? Dengan reputasi yang dimiliki aliansi Yan saat ini, kemungkinan besar mereka akan menjadi sekte awan berkabut kedua dalam waktu singkat. Klan He belaka adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk yang begitu besar. Wajah kepala klan-klan He berubah-ubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil ketika dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Saya tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya harap Kepala Xiao bisa bermurah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya. Klan He pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao sehubungan dengan masalah ini. Petik 2. Berubah dari dingin yang gelap sebelumnya menjadi membungkuk rendah hati ini. Transformasi antara keduanya telah terjadi dalam waktu dekat. Semua tentara bayaran dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan He semua melebarkan mulut mereka, dan menatap kepala klan-klan He yang membungkukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, muncul seperti seorang pelayan. Transformasi tiba-tiba ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan-klan He tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki agak jauh. Keringat dingin berulang kali mengalir di dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi tertentu di dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi, yang terjadi dengan sekte awan berkabut, dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pemuda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Kepala Xiao, yang bahkan bisa mengalahkan Yun San di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri. Klan He yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan He memiliki beberapa reputasi di daerah barat laut ini, itu tidak ada apa-apanya di mata makhluk besar seperti aliansi Yan. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan He mereka menghilang dari kekaisaran Jiama, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Oleh karena itu, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dan klan He setelah semuanya berkembang hingga tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebak identitas orang lain, nasib mereka, dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukan anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan He ini juga membuat para penjaga klan itu takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar yang dikenal sebagai aliansi Yan, yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih dapat menggunakan status mereka sebagai penjaga klan He untuk menyombongkan diri di depan perusahaan tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata aliansi Yan, seperti kesenjangan antara klan He mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia sebenarnya benar-benar kepala aliansi Yan yang mengalahkan Yun San, Xiao Yan, Ling Er, Kagang, dan yang lainnya menunjukkan mata terkejut saat mereka melihat pria muda berjubah hitam, yang pakaiannya berkibar-kibar tanpa adanya angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao Yan dianggap tinggi,
mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi penguasa baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jiama, kepala aliansi Yan. Tentu saja, sebenarnya, bukan karena mereka tidak pernah memiliki pemikiran ini, melainkan, mereka tidak berani memikirkannya. Ini karena kesan bahwa kepala aliansi Yan ini meninggalkan banyak orang di kekaisaran Jiama adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa untuk disembah. Dia telah mematahkan posisi tak tergoyahkan dari sekte Mystic Cloud di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, posisinya sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao Yan mirip dengan kepala aliansi Yan, mereka tetap melanjutkan pemikiran ini. Pria parubaya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Siapa yang mengira bahwa perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar dapat berteman dengan orang yang begitu legendaris. Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kagang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi di wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih dari perasaan kaget yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap pria tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini benar-benar mengerti zaman. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia sebenarnya mampu mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan mengerti dengan sangat jelas bahwa jika orang tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal bahkan setelah orang tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkan dia dan klan He di belakangnya dari kekaisaran Jiama. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat yang dimiliki kepala klan dan mengungkapkan sisi rendah hati kepada Xiao Yan. Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, orang tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas klan. Douqi yang kuat yang keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Apakah kamu tidak menginginkan botol teratai api itu?" Petik 2. Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa kering dan berkata, "Kepala Xiao bercanda. Saya dibutakan sebelumnya. Itu sebabnya saya telah menempatkan pikiran saya pada Anda. Sekarang saya tahu identitas Anda, saya tidak akan berani menyinggung Anda bahkan jika saya punya lebih banyak nyali." Petik 2. Siapa namamu? Xiao Yan tersenyum tipis saat dia bertanya. Dia Gan. Kepala klan-klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik para anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang, "Saya memiliki hubungan lama dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda diam-diam menggunakan taktik apapun." Petik 2. Aku akan mematuhi kepala Xiao. Jika saya tahu sebelumnya bahwa perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah mengenal kepala Xiao, saya tidak akan datang untuk menemukan masalah bahkan jika saya diberi lebih banyak nyali. Anggap saja masalah hari ini sebagai pelanggaran dari saya, He Gan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di masa depan. He Gan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum He Gan, pria parubaya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan He Gan, membunuh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. He Gan ini benar-benar tahu bagaimana bersikap sopan. Awalnya, dengan kekuatannya,
Membunuh Hegan secara paksa dapat dilakukan dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan He yang bergabung di belakang Hegan. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan upaya besar untuk bertindak melawan klan He. Oleh karena itu adalah akhir yang cukup baik untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Kepala Xiao. Klan He saya juga telah menerima undangan dari aliansi Yan. Saya yang lama memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Yan Alliance di masa depan. Pada saat itu, aku akan menjadi bawahan kepala Xiao dan membutuhkanmu untuk memberiku banyak kesempatan. Hegan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa pelan ketika dia mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap sebagai orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi hubungan bos dan bawahan. Namun, Xiao Yan samar-samar tahu sedikit tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki berencana untuk secara bertahap membuat aliansi Yan mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melambung. Saya secara alami akan mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika Anda memberikan jasa besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Do Huang, tetapi itu bukan masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa samar. Kejutan segera melintas di mata Hu Gan setelah mendengar janji ini dari Xiao Yan. Pada usianya ini, kesulitan mencoba meningkatkan kekuatannya dengan satu bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk memasuki pegunungan Magical Beast. Saya percaya bahwa Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kepala. Hu Gan dengan hormat menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap Kagang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan menjentikkan pil obat ke arah Kagang dengan jarinya. Paman Kagang, pil obat ini bisa membuatmu pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain terhadap perusahaan mercenari pertempuran berdarah Anda. Petik 2. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Itu, tidak terduga bahwa adik laki-laki Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan. Aku, Kagang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang pernah dilihat oleh tentara bayaran jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansi Yan, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda dari saat itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, akan benar-benar menjadi penguasa faksi terkuat di dalam kekaisaran Jia Ma beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kagang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki hal-hal penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang matanya yang cerah telah menatapnya di samping Kagang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Wang merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi banyak wanita muda. Yang kuat selamanya adalah keberadaan yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Bab 749, Retret Dalam. Sesosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh kecepatan terbangnya yang tinggi menyebabkan sebuah parit panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Itu lama kemudian sebelum selokan perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir bahwa He Gan diam-diam akan menggunakan taktik curang. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki beberapa reputasi di bagian barat laut kekaisaran,
Tetapi dari sudut pandang aliansi Yan, itu hanyalah sebuah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak akan membutuhkan terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalah. Dia tidak meninggalkan apapun ketika dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Kagang dan yang lainnya. Bantuan menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu sudah dilunasi setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran melintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit plus. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya menyerbu ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapan itu hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Tatapan itu tentu saja milik Medusa, yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak keberatan. Tubuhnya bergerak dan saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara kasar menyebutkan masalah itu dari sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanya satu doang dan perusahaan tentara bayaran yang biasa-biasa saja, oleh karena itu, ia mengalami kesulitan menyebabkan dia merasakan rasa ingin tahu. Fluktuasi auramu menjadi semakin besar. Douki di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu harus bergegas dan melakukan retret. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalahnya. Dia mengerutkan kening saat dia berbicara. Dari tampilan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Douki berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan pahit tersenyum dan mengangguk. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Douki di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Terlebih lagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret mendalam sekarang. Selama retret saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Xi Yan padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Ya, Medusa mengangguk kecil. Dia segera ragu-ragu sejenak dan berkata, saya belum kembali ke ras ular orang selama perjalanan ini kembali ke Kekaisaran Jiama. Saya mungkin kembali ke suku setelah Anda keluar dari retret Anda. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyelidik, apakah Anda membutuhkan saya untuk kembali bersamamu? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras ular manusia kita. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa masalah yang tidak perlu jika Anda datang. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan penolakan samar. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja. Itu, pertama-tama saya akan mengemasi gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Saya akan menyerahkan Xi Yan kepada Anda. Petik 2. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihatnya mengangguk. Douki yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Oleh karena itu, tubuhnya melintas dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan melakukan retret panjang di tengah suara ledakan rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini tampaknya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular orang. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang tertutup debu batu, terbatuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat di mana kepompong besar berwarna ungu itu berada dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, gadis kecil, saya juga akan melakukan retret dan akan mengundang Kai Ling Jie Anda untuk menjaga Anda selama periode waktu ini. Saya harap Anda telah menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan binatang ajaib lainnya memakanmu seperti tonik. Kepompong cahaya itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya.
Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga tak berdaya menggelengkan kepalanya. Orang ini masih memiliki mood untuk bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata dengan sedikit senyum, "Aku khawatir kali ini akan sulit bagimu. Saya juga tidak menyadari berapa lama saya akan mengambil selama terobosan ini. Jika saya menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun." Petik 2. Tenang, ini hanya setengah tahun. Medusa menyingkirkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah, "Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar." Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah tubuhnya menghilang, gua gunung tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk ke gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, "Semoga kamu akan berhasil melakukan terobosan." Gua gunung itu tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu cahaya bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Batuan hijau ini jelas mengandung beberapa pecahan batu giok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu mengandung manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya tetapi juga memiliki manfaat dari penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Valen Heart Flame saat dia berada di bawah tanah. Xiao Yan tertawa pahit. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bernapas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan. Dia melihat Douqi yang seperti aliran deras yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Douqi tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan Douqi di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Douqi ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Douqi mengikuti rute, mantra api, dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh, yang tampaknya ada di dalam rohnya, perlahan muncul di hati Xiao Yan. Energi alam sekitarnya di luar gua mulai melonjak liar ketika perasaan unik ini telah menyerang hati Xiao Yan. Itu berputar dengan cepat sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiao Yan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiao Yan saat menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah mengalirkan energi yang begitu besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi harapannya. Tidak disangka pada awalnya sekuat ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar membungkus tubuhnya. Setelah nyala api hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya ketika mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiao Yan. Akhirnya, nyala api hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tidak terlihat. Itu mengejutkan, Valen Heart Flame. The Valen Heart Flame benar-benar melilit tubuh Xiao Yan, muncul seperti lapisan pakaian api. Kecepatan liar, energi kekerasan dari sekitarnya, yang telah mengalir liar ke tubuh Xiao Yan, segera berhenti. Di bawah perlindungan, Valen Heart Flame, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan disempurnakan sekali oleh efek khusus, Valen Heart Flame, setelah melewatinya. Dengan cara ini,
Tekanan di dalam tubuh Xiao Yan segera sangat berkurang. Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik berwarna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak sangat indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiao Yan, yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari Do Wang menjadi Do Huang bukanlah hal biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Ziyan. Jumlah energi yang begitu besar secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa mengandalkan akumulasi energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiao Yan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Huang. Oleh karena itu, saat ini dia hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Huang adalah masalah yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Bab 750, Perubahan. Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Itu bahkan lebih di dalam lembah yang tenang. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu sejak Xiao Yan memulai retretnya. Namun, tidak ada keributan sedikit pun di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar, yang telah diubah oleh Ziyan, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada tanda-tanda dia memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Ziyan untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong ringan sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan nafas pelan ketika dia melihat bahwa masih belum ada sedikit aktivitas di sana. Aura Xiao Yan telah menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mengambil retret. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa samar-samar merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Huang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke Do Huang Elite. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaran seseorang. Medusa menghela nafas tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode latihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu akan benar-benar menguji kesabaran seseorang secara ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir melewati tanpa perubahan besar. Setiap suara dari dunia luar mengalami kesulitan menyebar ke tempat ini. Ini memberikan Xiao Yan dan Ziyan lingkungan yang paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari yang tenang ini sekitar 2 bulan setelah retret Xiao Yan. Sumber perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang telah dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode latihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang berfluktuasi dengan kuat. Dia segera terkejut dan dia dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengejutkan tempat di mana Xiao Yan melakukan retretnya. Orang ini, Medusa merajut alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Selain itu, kecepatan aglomerasi ini juga meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah, yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Wang menjadi Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang luar biasa besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam. Xiao Yan yang gila, bukan. Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Wang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya bisa menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti mantra api,
di dalam tubuhnya tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi, ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu, energi setebal lengan seseorang akan dengan cepat disempurnakan menjadi benang sekecil ibu jari setelah melewati 3 pos pemeriksaan ini. Lebih-lebih lagi, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi, mantra api, energi sebesar ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang dapat diserap oleh Xiao Yan secara alami sangat menyusut dalam hal ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiao Yan manfaat tanpa batas. Dengan Dou Qi yang begitu murni, fondasinya di kelas Dou Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dou Huang biasa. Poin ini akan sangat berguna ketika dia naik ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan jumlah energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alami berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran secara bertahap menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal menuju lembah kecil. Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegunungan Magical Beast Mountain ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat. Mereka sangat sensitif terhadap energi. Munculnya riak yang begitu kuat di tempat ini pasti akan menarik mereka. Kepompong berwarna ungu muda yang telah diubah Xian tampaknya dipengaruhi oleh riak energi alam yang intens saat wajah cantik Medusa sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian energi alami di dalam lembah terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Sesaat, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. 2 kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai dengan cepat melonjak ke arah lembah. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju, Medusa segera menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik ke sekelilingnya sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan-lahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa. Geliat ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Itu lama kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika tangisannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras saat fluktuasi yang tidak biasa dengan cepat menyebar. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Mengikuti penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan-lahan disembunyikan. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan berjalan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar tepat saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya berangsur-angsur menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus menghabiskan banyak tenaga untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, untungnya aktivitas di tempat ini disembunyikan sekali lagi. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai binatang ajaib yang kuat jika waktu terus berjalan. Meskipun Medusa tidak takut, jika 2 orang yang melakukan retret di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran, hasilnya akan agak tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang ajaib yang terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah itu selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan yang luar biasa dari sebelumnya.
Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi intens itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiaoyan di gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu dengan tenang berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari yang sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak retret Xiaoyan. Namun, 2 orang di dalam lembah masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar dari retret mereka. Hal ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Ketika waktu yang berlalu di dalam lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini skala ular 7 warna tiba-tiba muncul di dahinya yang halus. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang redup. Tangan halus Medusa dengan lembut mengusap 7 sisik berwarna di dahinya. Auranya berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari tapak roh yang dia simpan di dalam altar ras manusia ular. Hanya dukun dari ras ular orang yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil oleh dukun hanya ketika suku itu benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi kepala ras ular orang selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang telah menimpa ras manusia ular. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika tatapannya menyapu kepompong cahaya dan gua, dia ragu-ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan space lock yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan untuk kalian berdua. Seharusnya cukup untuk melindungi Anda berdua saat Anda maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras ular manusia telah mengalami bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia menggosok sisik ular berwarna 7 panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajahnya yang cantik. Tubuhnya bergerak, menyerbu melalui segel di angkasa, dan dengan cepat menghilang.